الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أوجد الدنيا والأخرى وخلق الذكر والأنثى وشرع النكاح إبغاء على جنس الإنسان ومنعا لإغواء الشيطان، ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد الحبيب الرحمن وسيد الأكوان المصطفى من عدنان وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر عملي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang sama-sama kita muliakan Sahibul Bait, Bapak Iman Santoso dengan keluarga besar, istri dan anak beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat di tempat ini beserta Sahibul Bait, keluarganya, dijadikan ini rumah yang wasi' berrahmah, yang diluaskan bukan hanya namanya bangunan, tapi wasi' berrahmah, luas dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab malam ini di tempat ini dibacakan sesuatu atau seseorang yang memancing turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan inda zikru salihin tatanazzalur rahmah. Kita duduk bicara orang saleh saja, berbicara orang saleh, berbicara hada kiai ini orang saleh, habib ini saleh, bicara saja turun rahmat, itu orang saleh. Lalu bagaimana yang kita bicarakan adalah tuannya orang saleh, panglimanya orang saleh, jenderalnya orang saleh. Man huwa? Siapa dia? Huwa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rahmat besar mana yang turun, yang tidak akan turun dengan disebutkan nama Nabi Muhammad di satu rumah. Wabil khusus dengan hajat anak beliau, anak putri Syifa ya, yang berulang tahun, insyaallah panjang umur, sehat wal afiah ya, betul-betul jadi syifa, jadi obat betul-betul. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatun lil mu'minin wa lil zalimin illa khasara. Syifa, mudah-mudahan bisa jadi syifa di tengah-tengah keluarga, dan ke depan insyaallah bisa jadi ulama, bisa jadi ustazah, bisa jadi hafizah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga siapa namanya ini? Aris. Ulang tahun yang keberapa Aris? 17 tahun. 17? 11. Yang 11? Betul? Saya korupsi. InsyaAllah mudah-mudahan Aris panjang umur, sehat, jadikan taat kepada Allah ya, kepada Nabi Muhammad, terlebih taat kepada orang tua. Ingat ya, jadi anak yang saleh itu dia taat kepada orang tua, nggak boleh nakal, nggak boleh begini. Dengar orang tua ya, kalau dengar orang tua, taat sama orang tua, pasti taat sama Allah, taat sama Nabi Muhammad. Tapi kalau dia sama orang tua saja sudah nakal, sudah gak karuan, sudah kurang ajar, apalagi sama Allah. Begitu. Makanya dikatakan ridha Allah fi ridhal walidain, ridhanya Allah di kedua orang tua, wa sukhtullah fi sukhtihima, dan kemarahan Allah, kemurkaan Allah berada di kemurkaan orang tua. Jadi anak-anak yang saleh, jadi anak-anak yang baik, jadi anak minta kepada Allah. Ada anak yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah-kisah anak yang luar biasa, dari kecil sudah hafal Quran ya. Ini jangan ketumbangkan, makanya tugasnya orang tua itu ulang tahun seperti ini, Bapak Iman panggil kita syukuran. Ini bentuk syukuran. Wa amma bi ni'mati rabbika, maka ada pun ini bukan bid'ah. Ma wal bid'ah, ma hil bid'ah, ini bid'ah. Situ putang happy birthday. Syukur kepada Allah atas umur yang diberikan, atas anak. Saya punya anak, saya syukur kepada Allah. Dia bertambah tahun, diberikan umur. Anak ini amanah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ditambah.
Ketika seseorang bersyukur, ya Allah, anak saya bertambah umurnya, sehat, panjang umur, ya Allah, saya buat syukuran, saya berikan, ada rezeki sedikit, saya panggil jamaah, boleh. Wa amma bi ni'mati rabbika, dengan nikmat yang Allah turunkan kepada engkau, katakan, hadza min fadli rabbi, ini dari keutamaan Rabbku, bukan dari si pundiri. Makanya ungkapan-ungkapan yang salah ini hasil kerja dari keringat dan ada, itu rahmat Allah semua. Kan ya, jadi yang kerja di kantor dapat gaji, itu tuh yang pikir karena ini kerja di kantor padahal ini dari rahmat Allah. Yang buka toko souvenir, ya, yang buka toko minyak wangi, gitu, itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu. Hasil kalau dapat gaji, yaitu perantara, tetapi yang wallahu yarzuqu man yasha, itu rezeki datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ini luar biasa. Sahibul Bait, ya, ada ini Habib Ahmad ketua majelis, ya, ada Ustaz Siddiq, ada Mr. Afandi, ya, lama bermuncul, baik, sehat. Ada Habib Hud, ada Habib Najib, Habib Faisal, Habib Adrus, Habib Alwi, ya. Walhamdulillah, insyaAllah Habib Hussein yang tadi disampaikan, ya, kita dukung insyaAllah, mudah-mudahan ketemu niat dengan niat. Jadi saya hadir di majlis-majlis seperti ini, niat biwasilah Rasul. Saya bilang, ya Allah, andaikan ini baik buat beta, jadikan beta duduk di kursi itu. Mudah-mudahan minta waktu mahlil qiyam doa, siapa tahu jadi betul. Yang penting ingat muka-muka ini, ya, ingat muka-muka ini, betul jangan lupa. Kata sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Alhamdulillah, kita berada di dalam majlis, di dalam kebunan syurga, di dalam sesuatu yang indah, sesuatu yang datangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikrullah, majalis ilm afdal min majalis zikr. Majalis ilmu lebih afdal daripada majalis zikir. Ada hanya tahlil, itu masih kalah tingkatannya daripada majalis ilmu. Paham? Makanya di dalam majalis zikir diusahakan ditambahkan ilmu agar dia mendapatkan dua fadilah besar, yaitu ilmu dan zikr dan pahala zikir. Makanya kalau antum ketemu istiqamah di majlis, orang ke majlis ini orang yang luar biasa dari awal. Bahkan dikatakan para ulama salafus saleh mengatakan fadilah orang yang hadir di majlis ilmu itu dimulai dari dia punya niat, bukan dia datang, mulai dari dia punya niat. Ketika ente tetapkan malam Jumat, ente tetapkan, ya Allah, ini Jumat besok ana mau hadir majelis ar-rahmah. Ente punya niat, niatul mu'min khairun min amali. Niat, ente kedepankan niat saja, niat dulu. Begitu niat, man fataha qalbahu, siapa yang buka hatinya berniat salihah, dengan niat yang baik, fatahallahu alaihi 70 abwab at-taufiq. Satu niat soleh yang dia punya, ya Rabb, saya mau hadir di majelis ini 1 minggu, beta bikin apa-apa, beta kadang-kadang juga sembahyang hilang kayak hujan panas, tapi ya Rabb, ini ada 1 minggu yang Allah kasih kesempatan berbeta datang, biar beta termengerti, tapi beta datang, beta punya wudu, beta zikir, dong baca salawat termengerti, tapi beta ikut. Begitu. Semuanya niat saja. Jadi maka wallah, barangkali Allah ampuni ketumpun dosa sebab niat itu. Barangkali Allah ampunkan ketumpun dosa ketika ketemu berjalan menuju majelis ilmu, menuju majelis yang di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak dikatakan, man atani yamshi, dalam hadis qudsi Allah bilang, man atani yamshi atituhu harwalah. Siapa yang datangi aku dalam keadaan berjalan, aku datangi dia dalam keadaan berlari, kata Allah.
Bukan Allah lari. Maknanya ketika dia baru selangkah menuju tempat baik, maka Allah buka hatinya dengan kebaikan dan dia dapat itu kebaikan dan dia pulang dengan kebaikan itu. Begitu. Itu baru niat. Itu yang pertama, niat. Ya. Niat. Begitu niat beres. Niat itu udah dapat pahala. Ya. Itu rahmatnya Allah. Al-Habib Sa'ad Al-Idrus di dalam kitabnya ada kitab khusus mengkaji tentang niat. Itu disebutkan orang yang punya niat baik sudah dapat pahala. Belum bikin, punya niat baik. Niat beta mau hadir majelis, entah besok saya terhadir, ya itu tapi saya dapat pahala. Tapi jangan saya begitu, Habib bilang begini dapat pahala, berarti tiap malam Jumat anak hadir tapi Jumat anak terhadir. Itu kacau. Itu malaikat lala tulis. Sampai terakhir malaikat orang kapuan sudah, jangan tulisnya. Oke itu. Hakada. Apa namanya? Orang yang punya niat begitu, ya dia itu sudah dapat pahala. Belum melakukan. Beda dengan keburukan, ente punya niat keburukan, punya niat maksiat, ente belum bikin, belum ditulis. Belum bikin. Beta sepancer mau bikin. Tanpa contoh. Mengerti? Dan termengerti. Beta begini, ada mau pakai ini, pakai itu. Contoh. Si belum pakai, si belum bikin, belum dapat dosa. Kata ini rahmatnya Allah. Makanya jangan main-main dengan niat. Biasakan niat. Makanya orang yang bisa hadir, orang yang kenapa ada orang yang tanya, Habib, beta nih jarang-jarang beta mau pi ada godaan, beta mau pi majelis ada godaan, atau beta hilang nanti sebentar muncul, kayak ujung panas begitu. Kenapa? Karena memang belum berniat di dalam hatinya. Kalau dia sudah tetapkan dengan niat, ya Allah, mudahkan saya agar Jumat saya bisa hadir di majelis hadir. Siapa yang buka hatinya dengan satu niat saleh, Allah buka 70 abwab at-taufik, 70 jalan menuju taufik, qudratut ta'ah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru niat. Oke. Baru niat itu. Yang kedua, jalan. Ketika dia keluar dari rumah, mau pakai ban motor, mau pakai ban oto, mau pakai ban beca, mau pakai kaki, itu setiap langkahnya dihitung pahala dan hakikatnya dia berjalan di atas sayapnya malaikat. Orang yang berjalan menuju majelis ilmu. Kata siapa yang mau? Ya. Andaikan bahkan di jalan terjadi sesuatu dan dia meninggal, famautuhu syahidun, maka dia meninggal dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hakada, itu jalan. Niat jalan. Nah, duduk sudah masuk, duduk. Ada orang hadir di majelis, duduk, terfaham apa-apa. Orang geser bilang burur, tahu dan mengerti dia bicara apa, dia tidur. Ada yang begitu banyak. Kata Al-Habib Salim bin Abdullah bin Amr Al-Shatri, orang yang begini di majelis ilmu, meskipun dia tidak mengerti apa yang dibicarakan dan apa yang dibaca, dia tetap pulang membawa rahmat Allah. Katanya Sultan Al-Alim Al-Habib Salim bin Abdullah bin Amr Al-Shatri rahimahullah ta'ala rahmatullahi wa barakatuh. Apalagi kalau yang serius, apalagi kalau yang datang di majelis, apalagi ketika baca kitab dia bawa pena, dia bawa buku, dia tulis ma hufidha far, apa yang saya hafal, bikin beta sim pakai pena, beta sim pakai buku, beta hafal apa yang ada di si pengotak dan hafal far. Baca nanti wa ma kutiba, dan apa yang saya tulis kekal ada, karena begitu saya lupa saya cari, akan ada ini. Begitu. Itu hakikat talibul ilm. Begitu.
Sama MC super burung bagus-bagus sudah apa namanya binatang buruan bagus-bagus saya lepas kembali. Begitu itu duduk. Jadi sambil mana? Niat berjalan duduk. Habis itu apa duduk? Setelah duduk itu baru duduk. Apalagi kalau dia paham diisi dengan ilmu. Ilmu diisi dengan ilmu, majelis zikir, ilmu dan segala macam itu fadilah. Wa dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Disuruh ingat kepada Allah, zikrullah. Tadi kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. Kita baca salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan dikatakan as-salat ala nabi hiya syekh liman la lahu syekh. Salawat itu adalah guru kepada siapa yang enggak punya guru. Kenapa? Salawat itu ilaga hubungan dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan salatan yattasillu biha ruhul musalli alaihi bih. Orang yang bersalawat itu hakikatnya roh dia tersambung dengan rohnya Nabi. Karena kita belum sampai aja salawat dengan kebersihan hati, dengan penuh mahabbah, dengan penuh dzauq, dengan kerinduan. Jadi belum merasakan daripada nikmat salawat itu, paling tidak lakukan itu salawat terus. Agak makan, tu dapat makan silaturrahim, ente dapat di majelis silaturrahim. Dapat pahala itu orang yang tadi dikatakan bahayanya qati'ur rahim dan fadilahnya orang yang silaturrahim, yang menyambungkan silaturrahim. Di sini kita dapat tertawa, pegang tangan dan usaha meraba. Itu nikmat majelis. Banyak kalau Habib mau bicara banyak itu nikmat majelis. Tapi ala kulli hal ya. Makanya kita renungkan semua ini kalimat, renungkan ini. Itu para ulama salafus saleh. Jadi paling enggak kita enggak ada amal. Ketumpung amal apa? Saya di rumah bisa baca Quran, ya jarang-jarang. Saya di rumah bisa zikir. Kita dibaca sholawat. Tadi siapa bisa hitung berapa sholawat yang kita baca? Bisa dihitung? Nggak bisa. Meskipun tadi Syauqi baca kita sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Berapa sholawat yang kita baca? Satu sholawat diganjar berapa dari Allah? 10. Maka ayo istiqamah, ayo perbaiki niat kita dengan majelis ya. Itu manusia ada 4 macam, ada 4 tipe kata ulama, kata salafus saleh. Yang pertama ada tipenya malaikat, siang malam ibadah, jarang-jarang dapat ini. Dulu Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain radhiyallahu anhu ardahu, setiap malam 1000 rakaat salat. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi setiap pagi salat sunat mutlak 300 rakaat. Keton tarawih 23 saya cari masjid yang ada lapang. Kalau masjid yang ada lapang ada yang bukan masjid bilang ampai, saya cari ampai. Ya tipe malaikat la ya'sun Allah, mereka ya'budun Allah, beribadah kepada Allah, wa la ya'sun Allah, dan tidak sedikit pun bermaksiat kepada Allah. Itu tipenya malaikat. Manusia sekarang ada zaman itu nggak ada. Sekarang perasaannya ada 1001 orang dulu mungkin ya, orang sekarang jarang. Tipe yang kedua adalah hayawan, binatang. Tipe binatang. Binatang ini dia pun kerja cuma makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, makan, minum, tidur. Sampai di Idul Adha orang mau potong dia. Mau potong nih. Mau potong, mau sembelih. Kira-kira dari apa? Dia ada tobat. Dia tertobat. Jadi apa itu binatang? Makan rumput. Apa. Masih makan. Habis itu mau sembelih, mau mati nih. Masih pikir makan.
binatang. Tipe binatang yang nggak jalan ibadah diterbitkan, yang penting makan tidur minum, makan tidur minum, pulang balik itu sah. Itu binatang. Ya. Tipe yang ketiga adalah syaitan. Apa? Syaitan ini punya tugas, punya kerjaan bawa manusia ke neraka. Ini syaitan. Maka ada yang manusia model syaitan banyak. Ada orang mau pergi majelis, sudah jampi majelis, ketemu di kafe saja, mari itu syaitan. Begitu, paham? Mau pergi majelis jangan, nanti kan ada beta pemusuh di majelis, kalau dia hadir, beta hadir. Ini syaitan, propaganda. Ini syaitan. Wa awliya syaitan dan anak buahnya. Begitu. Mau kebaikan dilarang. Gitu. Mau kebaikan dilarang. Itu bahkan dalam Qasas Salihin itu syaitan bisa tolong manusia. Bisa tolong manusia. Itu diriwayatkan, singkat cerita, ada satu manusia, dia selalu salat subuh di masjid. Satu kali dia hujan besar. Hujan besar ini bikin dia jadi sembahyang ke masjid. Waktu dia mau takbir, terjadi hati terpas karena biasa ke masjid. Akhirnya keluar jatuh di situ. Baru berapa langkah jatuh, bapici, ancur sudah, baju putih-putih sudah dicoklat. Dia pulang dalam hati dia menyesal. Coba kalau kita sampai di rumah terbegini ke sini. Pulang. Mau takbiratul ihram habis ganti, ya hati terpas. Di masjid kembali lagi. Dia jaga di tempat jatuh pertama aman, dia lewat beberapa jalan lagi, jatuh lagi yang kedua. Dia bilang, ya Allah, coba kalau tadi sampai di rumah selesai, sayang lagi. Dia bilang begitu. Sampai dia ganti lagi, pulang, dia mau sholat ke masjid, dan apa yang dia dapatkan? Hati terpas lagi. Dia berjalan keluar lagi, mau sholat ke masjid, dia jaga di tempat jatuh pertama, tempat jatuh kedua. Mau masuk masjid, telicing, hampir telicing, tapi ada yang pegang. Senjata. Dia bilang sama ini orang, ahlan wa sahlan, masya Allah, jazakallah khair, terima kasih ente tolong anak. Mari ketemu di masjid sama-sama. Ini yang tolong dia bilang, sepi saja, masuk, beta seng. Siapa? Beta aja berkebaikan saya mau. Sudah, saya pengurusan masuk itu masjid. Beta enggak. Kenapa? Dia berkeras hati, dia ajak. Dia bilang enggak bisa. Kalau begitu kau siapa? Ditanya. Dia bilang, kau mau tahu saya siapa? Saya syaitan. Saya iblis. Ajib. Iblis bisa tolong saya ke masjid. Iblis bilang iya. Kenapa? Sebabnya dia bilang, kamu tahu ketika kamu jatuh pertama menuju Allah, di dalam perjalanan menuju Allah, menuju masjid untuk ibadah, sama seperti perjalanan menuju majelis ta'lim semacam ini. Ketika kau berjalan, kau jatuh di tempat pertama, kau belum berdiri dari tempat jatuhan itu, Allah katakan kepada malaikat, ampunkan dosamu semua. Dosamu Allah ampunkan semua. Begitu kau jatuh di tempat jatuh kedua, itu Allah mengatakan kepada malaikat, tulis, ampunkan dosa keluarganya semua. Dia belum bangun dari tempat jatuh yang kedua. Ketika lalu iblis itu bilang, kalau beta tertolong di yang ketiga ini, saya mau jatuh lagi, habis beta. Beta goda satu kamu. Allah bilang, kalau kau jatuh di tempat ini lagi, maka demi zat Allah yang menciptakan aku dan engkau, Allah ampunkan dosa satu kampung ini semua. Terus sadar, gara-gara saya jatuh, beta goda domba tahun-tahun, gara-gara saya jatuh di bapeci ini, kalau Allah, enggak, makanya beta tolong saya berjalan ke masjid. Apa? Iblis, syaitan.
Maka hati-hati manusia yang tipenya syaitan, dan ada manusia yang keempat yang tipenya mengikuti Nabi, mengikuti Rasul. Apa? Menyeru kepada kebaikan, membawa kepada syurga, membawa kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu manusia yang bertipe Nabi, ya, tipenya, modelnya. Ya, ajak orang ada majlis, saya pergi jumlah ini majlis, jauh. Sudah ketemu pakai ojek motor. Orang yang keluar pakai ojek, keluar uang untuk majlis, Allah gandakan duit itu. Tapi kalau orang yang pelit dengan majlis, ya, mau pergi majlis, naik ojek keluar kempeng lagi, jangan jauh. Maka orang-orang seperti itu, Allah uang yang tadi dia mau keluar tuh, Allah bikin jalan keluar lain, percari itu uang itu keluar dari dia. Maka sebaik-baik keluarnya duit itu keluar ke jalan kebaikan, ke majelis ilmu, ke masjid, ya, begitu. Maka itu tipe daripada manusia. Maka sekarang untuk tabarruk kita baca sedikit daripada kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala rahmatal abrar. Kemarin kita hadir haul Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau katakan man lam yajtahid fil bidayah lam yusil fil nihaya. Siapa yang tidak bersungguh-sungguh di awal, di bidayah, di permulaan, maka dia tidak sampai di akhir yang baik. Yang masuk pesantren sungguh-sungguh pesantren, keluar hebat. Yang mau jadi pedagang sungguh-sungguh, yang mau jadi tentara sungguh-sungguh, begitu. Sungguh-sungguh, begitu dengan sungguh-sungguh yusil ila nihaya, sampai kepada akhir yang baik yang berbuah karena kesungguhan tersebut. Man lam yahfazil awqat lam yusallim min al-afat. Siapa yang tidak jaga waktu maka tidak akan selamat daripada bala dan bencana. Kata Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim, sahib inad. Kita baca di dalam bab adab dukhulil khala. Kemarin kita sudah bahas, ya. Sedikit kita ulang. فإذا قصدت بيت الماء لقضاء الحاجة فقدم في الدخول رجلك اليسرى. Kalau mau masuk ke kamar mandi atau tempat untuk menunaikan hajat, itu bahasa orang dulu-dulu, menunaikan hajat. Beta mau pergi buang hajat, bukan mau pergi bawa hajat. Arti, jangan salah sebut. Ini kan hajat, tapi hajat. Ada nanti kamar, beta mau pergi bawa hajat tu. Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa ketika di Wadil Muqaddas Sitwa, fakhla'na ilaika fa innaka biwadil muqaddas sitwa. Musa, engkau di wadi yang suci, di lembah yang suci, lepaskan sandal, perintah Allah. Tapi ketika Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj, dari ketika sallu ala nabi arajas sama, salawatlah kepada Nabi yang araj, yang naik kepada langit. Nabi naik dengan apa? Naik dengan sandal. Maka banyak kan kopi itu kopi itu ada di atas kepala. Ini yang di muka-muka nih. Terlihat di tidur kau. Kopi memang parah. Iya, sangat jaga stand. Itu ada. Jangan bawa atau buang air bawa HP. Contoh, kita mau baca zikir, hai terkaruan untuk kira kepala pun. Paham? Nah itu suka aja, gitu. Tidak boleh membawa apa-apa. Wasmu rasul, ya. Keluarkan kalau ada
ada di dompet tuh biasa ada tulisan si taruh apa. Biasa kalau orang-orang fakir itu kadang-kadang taruh azimat di dompet. Ya, taruh bacaan ini itu di dompet. Hati-hati waktu mau masuk, kasih keluar dulu. Kasih keluar, taruh di situ, taruh di muka kamar mandi. Ya Allah, hilang deh. Saya kalau saya pun jadi pokoknya tidak boleh membawa sesuatu yang ada menggambarkan Allah dan Rasulnya dan Islam, tidak boleh. Karena tempat kotor itu. Wala tadkhul khasir ra's, dan hendaknya engkau masuk dengan menutup kepala. Wa qul 'inda dukhul bismillah, dan ketika kita diajarkan doa ini sunnah-sunnah kecil ini yang sering dilupakan ya. 'Inda dukhul baca apa? Bismillah. Ketika masuk dengan kaki kiri, a'udzu billah minar rajsi wan najsi al-khabith al-mukhbith ya syaitanir rajim. Ini doa yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Tapi doa yang kita faham apa? Kalau doa masuk kamar mandi apa? Apa? Allahumma ini, jangan as'aluka. Bagaimana as'aluka? A'udzu bika, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Khubus di sini bukan roti. Paham? Bahasa Arab ini tazalzal. Khubus roti. Khubus. Ya Allah, berlindung daripada roti. Salah. Ini bukan roti maknanya. Al-khubuthi wal khaba'ith adalah jin atau syaitan, yang laki-laki ataupun yang perempuan. Yang pendek-pendek yang harus ikut doa ini. Tapi amalkan yang tadi kita sudah apa itu. Kata 'inda khuruj, dan ketika keluar baca doa apa? Itu saya masuk. Ghufranaka. Terus alhamdulillahilladzi adhaba al-'adza wa 'afani. Atau habis itu ditambah ghufranak di belakang. Itu boleh. Banyak macam doa. Ya. Ma yu'dhini wa abgha 'alayya ma yanfa'uni. Ini ditambah doa. Wa abgha 'alayya ma yanfa'uni. Ghufranak. Ya, semoga Allah mengampuni aku. Alhamdulillahilladzi. Orang kira-kira saya habis buang air sisa nangis ya. Karena kalau terbuang air, setengah matinya. Orang kalau buang air, makanya keluar setelah buang air itu apa? Alhamdulillah, segala puji Allah yang membawa pergi sesuatu yang mengganggu aku, kotoran tadi. Ma yu'dhini, yang mengganggu aku. Wa abgha 'alayya ma yanfa'uni, dan yang tidak keluar, yang kekal, yang memberikan manfaat kepada aku. Itu doang. Makanya kalau saya bisa dengan bahasa Arab itu lupa. Baca ini, ya Allah, segala puji bagi Engkau, alhamdulillah. Baik suka keluar kamar mandi, mudah-mudahan. Pokoknya saya ikut semua. Cuma jam mulu bagarabor, saya muka orang gila ini ke kamar mandi. Ya. Ada. وينبغي أن تعد النبل قبل القضاء الحاجة وعلى. Ini kemarin kita sudah bahas ya. Yang kunta fi Sahara, terakhir kita singkat saja nanti ya. Di sini ya. Wa in kunta fi Sahara, engkau kalau ada berjalan di jalan ya, atau di padang pasir, fab'ud a'yunin nadhirin, kalau mau buang air, kalau terpaksa sudah bisa tahan lagi. Buang air di mana? Di jalan. Fa'bud, jauhlah, dia cari tempat yang jauh daripada pandangan orang. Jangan saya mau buang air di tempat yang orang lihat. Mau kasih tunjuk. Gitu. Wastatir bi syai'in wajadtuh,
dan tutuplah dengan sesuatu kalau ada di situ. Begitu. Wala takshif aurata qabla al-intihai ila mawdi' al-julus, dan jangan sampai terangkat auratmu setelah engkau berdiri daripada tempat dudukmu tadi. Wala tastaqbil syams, dan ketika buang air jangan menghadap ke matahari. Wala gamar, dan jangan menghadap ke bulan. Wala tastadbirhuma, dan jangan membelakangi daripada matahari atau bulan. Wala tastaqbil qiblah, dan jangan, makanya dalam rumah ini kalau pergi WC hati-hati. Jangan saya duduk di WC pun menghadap kiblat. Itu hati-hati. Menghadap kiblat. Wala tastadbirhuma wala tastadbirha, dan jangan membelakangi juga. Wala tajlis fi mutahadditsin nas aw fi dhillihim wala tabul fil ma'ir rakid, dan jangan buang air kecil di ada air yang tenang begitu. Si bala di situ. Wala tahta syajarah, dan apa namanya, sebagian orang cari mau buang air kecil cari pohon. Hati-hati. Jadi yang banyak yang model-model jin dan setan karena disukai jin setan di pohon situ. Makanya jangan cari. Ini pohon tuh makhluk Allah, dia butuh pupuk. Saya kasih pupuk gitu. Tahta sejarah awal muslimah. Wala fil juhur, dan jangan di lubang. Kalau ada lubang begitu, ini lubang sedap. Sambur di situ. واحذر الأرض سلب محب الرياح احتراز من الرشد, dan jangan sampai ada percikan-percikan yang akhirnya mengenai baju dan najis. Ya, ini sedikit daripada kitab Bidayatul Hidayah. Amalkan apa yang kita tahu. Tidak dikatakan ilmu kecuali kita beramal dengan ilmu tersebut, maka kita tergolong orang yang berilmu atau mengamalkan ilmu. Sebelum kita tutup, sekarang tanggal berapa? 8 apa? November. Kita keluar September. Kalau Hijriah berapa? 22 Safar. Maknanya kita hitung bulan, mulai Muharram, Safar, Rabi' Awal, Rabiul Jumadil, Zulkifli. Setelah Safar, sekarang di 22. 1 minggu lagi kita masuk 1 bulan, bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulannya Nabi Muhammad, bulan Maulid, bulan Rabi'ul Awal. Dalam kitab Muhammad Insan Al-Kamil yang dikarang oleh Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau menjelaskan kenapa si Nabi Muhammad tidak dilahirkan saja di bulan Muharram, di bulan Ashhurul Hurum, Zulhijjah, Zulqa'dah atau Rajab. Andaikan Nabi Muhammad dilahirkan di bulan itu, tentu sudah ada kemuliaan, ditambah kemuliaan Nabi, tambah mulia. Begitu. Maka ini pertanyaan dijawab oleh Syed Muhammad bin Ali Al-Maliki. Beliau katakan Allah tidak menghendaki itu, sebab Allah menginginkan kepada kekasihnya Nabi Muhammad 1 bulan itu orang peringati karena beliau, tidak ada embel-embel yang lain. Nggak ada embel-embel yang lain. Kalau Nabi Muhammad lahir di bulan Muharram, ada Muharram tahun baru punya kemuliaan ini, atau di Rajab atau di Zulhijjah ada haji. Tapi Maulid enggak. Ini bulan enggak ada kemuliaan sebelumnya. Tapi dengan hadirnya Nabi Muhammad, dengan lahirnya Nabi Muhammad di bulan ini, maka bulan ini menjadi bulan yang mulia.
menjadi bulan salawat kepada Nabi Muhammad, menjadi bulan waqdu bihi farhana, menyambut kelahiran Nabi Muhammad dengan kebahagiaan luar biasa. Makanya di bulan luar biasa, bulan yang ke depan Maulid Nabi Muhammad. Makanya niatkan dari sekarang. Jadikan Rabiul Awal ini madrasah. Madrasah apa? Madrasah yang pertama ini madrasah agar lisan ini selalu basah dengan salawat kepada Nabi Muhammad. Niat. Sudah mulai seminggu niat, ya Allah, di depan ini Rabiul Awal akan ada maulid di mana-mana. Jadikan lisan saya lisan yang basah dengan salawat kepada Nabi Muhammad. Bagaimana mau basahnya? Saya tulis salawat di air, kalau saya kasih mulut, bukan balul. Ketuk, tahu? Gimana basahnya? Ya, mau basah hadir di majelis-majelis ini. Saya tulisan bahasa dan salawat. Meskipun kalau di rumah belum tentu saya bisa salawat. Tapi di majelis kayak begini, salawat kepada Nabi Muhammad. Itu yang pertama, jadikan madrasah untuk salawat. Jadi niat dari sekarang. Ini masuk bulan Maulid, beta pegang tasbih, beta salawat. Kalau dulu 100 kali akan naik 1000. 1000 kali satu hari contoh. Ya. Kalau dulu 10 dia naik 100. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hakada. Atau yang kedua, jadikan ini Rabiul Awal adalah madrasah li tadbir al-qulub, untuk menjaga hati kita agar terpaut dengan Nabi Muhammad. Di mana juga itu didapat? Di majelis juga itu didapat. Dengan apa? Dengan ente diceritakan tentang Nabi Muhammad, kasih sayang Nabi Muhammad, akhlakun Nabi Muhammad, perjuangan dakwah Nabi Muhammad, sehingga jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan sifatnya Nabi itu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan man ra'ahu badihatan habba wa man khalatahu ma'rifatan ahabba. Kalau ada orang yang awal baru lihat Nabi Muhammad, dia gentar, dia takut karena haibahnya Nabi Muhammad, karena kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faidah khaladahu, kalau dia sudah bergumul, sudah dekat dengan Nabi Muhammad, makan dekat dengan Nabi Muhammad, ma'rifatan ahabba, mutlak dia jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu didapat di majelis juga. Terpautkan hati ini dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, jadikan madrasah untuk ihya'us sunan Nabi, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Yang belum pakai siwak, ya Allah, untuk sebagai bukti cintaku kepada Nabi Muhammad, aku tidak akan meninggalkan siwak. Kalam kata ini siwak bukan barang bermainnya, ya. Ini di dalam kitab kutub siwak ada 99 fadilah siwak, di antaranya mempermudah untuk mengucapkan syahadat di akhir hidup. Di antaranya ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah alaihi salam. Sayyidina Ali pernah cemburu dengan siwak. Cemburu. Kenapa? Karena siwak ini pernah menyentuh bibir dan gusi sang perempuan hebat sepanjang zaman, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra bint Muhammad. Begitu Sayyidina Ali melihat ini siwak dipakai dan menyentuh bibir dan gusi Sayyidah Fatimah, dibuatkan syair oleh beliau. Hadaita ya'udil araka bi sya'riha. Kayu arak, kau beruntung kau bisa menyentuh bibir istriku. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Lau kunta min ahlil qital qataltuk. Ma khifta minni ya'udil araka. Kayu arak, kau nggak takut aku lihat sih? Beta lihat sih ini sekarang ini sih takut beta." Ada kalam. Lau kunta ahlil qital qataltuk. Kalau syekh kita bisa bunuh, kita bunuh syekh. Tapi si sayang si kayu.
Ma faza minni siwaka. Gak ada yang selamat dari aku wahai siwa kecuali engkau. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada. Jadi mulai pakai siwak. Jadi sunnah kita hidupkan. Yang dulu belum sembahyang sunnah witir. Jangan witir saya bikin di Ramadan saja, bikin di sini. Man lam yutir falaysa minna. Siapa yang tidak sembahyang witir bukan golongan kami, kata Nabi Muhammad. Berarti golongan siapa? Ya tergantung saya mau pergi ke mana. Begitu. Salat duha, la fagar berduha, tidak ada fagar dengan duha. Orang yang jaga duha dia pun dompet full terus. Kalau bikin sambahan dompet belum full berarti ada yang salah itu. Saya pun niat parkirkan saja. Itu. Kata sunnah Nabi Muhammad. Lakukan itu sunnah. Yang dulu sunnah ikut. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ikuti Nabi Muhammad, teladani Nabi Muhammad. Enggak ada cermin yang paling indah illa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ada di hadapan kita ini Nabi Muhammad, ambil Nabi Muhammad, bawa pulang Nabi Muhammad, hidupkan dalam diri Nabi Muhammad, hidupkan Nabi Muhammad dalam getumpun diri, dalam getumpun tangan, getumpun kaki, getumpun mata, getumpun telinga, getumpun semua. Ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terakhir itu Nabi Muhammad rahmatnya al-wasi', kasih sayangnya luas. Itu sampai diriwayatkan di dalam satu kitab Asy-Syifa fi Ta'rif Huquq al-Mustafa Qadhi Iyad, meriwayatkan daripada rahmatnya Nabi. Ada juga mengatakan ini dhaif. Tetapi andaikan ini dhaif, tapi kita mempercayai bahwa rahmatnya Nabi Muhammad melebihi daripada seluruh apapun yang paling rahmat di atas dunia ini. Sampai dalam satu riwayat dijelaskan Nabi Muhammad pernah jalan di satu tempat di padang pasir, ada teriakan, wahai Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, tolong aku. Begitu Nabi Muhammad dipanggil sallallahu alaihi wasallam, melihat nggak ada siapa yang memanggil, sehingga Nabi teliti, ternyata yang memanggil Nabi adalah seekor rusa. Seekor rusa yang sedang diikat, dan orang yang habis buru rusa itu, pemburunya ini sedang tertidur di situ. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, banyak riwayat yang menjelaskan kalau saja ada orang itu sekarang, kalau saja ada orang dia pun anjing ke dia pun kucing bisa ikut dia pun mau. Kucing, kenca di kamar mandi, kucing pi. Kalau saja ada orang begini yang bisa bicara dengan kucing, bagaimana Nabi Muhammad dengan binatang? Sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad datang, lalu disampaikan bahwa wahai Nabi Muhammad, aku tadi berjalan cari makan, diburu oleh orang ini yang sedang tertidur. Maka ya Allah, aku minta wahai Nabi Muhammad, lepaskan aku berikan aku waktu agar aku bisa memberikan makanan, menyusui anak-anakku yang tadi aku keluar karena mencari makanan untuk mereka, agar aku pulang bisa menyusui mereka dan aku akan kembali. Maka Nabi Muhammad bangunkan daripada seseorang itu, pemburu itu, dia nggak kenal Nabi Muhammad, dia nggak tahu ini Nabi Muhammad. Terbang Nabi Muhammad bilang ke dia, wahai fulan, ini barang buruanmu. Aku baru dapat tuh, rusa cantik, zen, tamam, adib. Nabi Muhammad bilang kepada dia, boleh nggak aku meminta sesuatu? Apa? Biarkan dia pergi sebentar dan dia akan kembali. Ajib, ini permintaan macam apa? Ini permintaan macam apa? Gak mungkin lah, dia kalau aku lepas pergi dan tidak akan kembali. Nabi Muhammad tetap bilang kepada dia, aku yang jamin dia akan kembali kepada engkau. Apa jaminannya?
Jaminan yang engkau mau, silahkan lilitkan tali sebagaimana kau lilitkan di rusa itu, lilitkan di leherku, dan aku akan berdiri di sini sampai itu rusa kembali ke tempat ini. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama, karena Nabi Muhammad ini orang, Nabi Muhammad punya sifat jujur luar biasa, dan orang gampang cepat terpesona dengan Nabi Muhammad. Dia melihat ada satu keanehan dengan manusia ini, begitu kasih sayangnya kepada binatang ini. Oke lah, dan dia mau mencoba, dan dia mau menceritakan siapa ini orang ini. Oke lah, engkau jaminannya ya, gak usah saya lihatkan, tapi berdiri tunggu di sini deh. Begitu dilepas, kemudian rusa ini pergi. Rusa ini pergi. Ketika itu dia memberikan makan daripada menyusui anak-anaknya, dia bilang, Syari, cepat. Kenapa? Itu rusa cerita, rusa betina cerita kepada anak-anaknya, aku ibu ini ditawan tadi sama satu orang. Lalu lihat Nabi Muhammad yang menggantikan posisi aku sekarang ini ketika ditawan oleh orang buruan tersebut, pemburu tersebut. Katanya, ajib. Maka anak-anak rusa itu mengatakan, wahai ibu, demi zat yang menciptakan kami tidak rela minum atau kenyang ketika ada sesuatu dengan Nabi Muhammad. Maka cepat kembalilah kepada Nabi Muhammad, loluskan Nabi Muhammad, selamatkan Nabi Muhammad. Maka ibu itu pun, ibu rusa betina itu pun kembali kepada Nabi Muhammad, lalu menceritakan. Ajib, itu orang pemburu itu melihat rusa itu kembali, lalu menceritakan sesuatu kalimat kepada Nabi Muhammad, lalu meneteskan air mata Nabi Muhammad. Sampai ditanya, wahai seseorang, apa yang dia cerita sehingga engkau menangis? Siapa sih engkau? Orang Badui itu tanya. Maka Nabi Muhammad bercerita, dia tadi mau menyusui anaknya. Ketika dia bilang cepat, mereka tanya kenapa? Mereka bilang, karena aku menggantikan posisinya Nabi Muhammad, dan itu terdengar oleh dia. Jadi engkau ini Nabi Muhammad, engkau Muhammad yang diceritakan orang-orang, engkau begini. Engkau seorang yang luar biasa, engkau Muhammad. Maka dia bilang, asyhadu annaka nabiyyur rahmah. Demi Allah, aku bersaksi bahwa engkau adalah nabi yang penyayang. Kenapa engkau menangis? Diceritakan tadi dia memasukkan Nabi Muhammad. Maka hari itu Badui dia bilang, wahai nabiyyur rahmah, nabi yang penuh kasih sayang, engkau hari ini menunjukkan kepadaku kasih sayang luar biasa antara engkau dan hewan dan binatang semacam rusa ini. Maka saksikanlah hari ini ketika engkau sudah datang menolong ini, maka ini buruan aku lepaskan karena engkau. Dilepaskan itu rusa. Ada beberapa sahabat yang Nabi Muhammad melihat kejadian itu mengatakan itu rusa ketika dilepaskan dia senang sehingga dia berlari loncat, tetapi wajahnya tidak pernah tidak pernah depan, akan tetapi selalu memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi andaikan Nabi Muhammad itu hewan saja Nabi Muhammad tolong, apalagi kita para pecinta Nabi Muhammad, orang-orang yang rindu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan insyaallah kita minta kepada Allah, mari sambut sebagaimana kita kalau Ramadan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadah ala niran. Barang siapa yang menyambut Ramadan dengan kebahagiaan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya daripada neraka Allah. Sebagaimana itu kita juga buat maulid semacam itu. Siapa yang berbahagia menyambut maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memberikan kedudukan yang dekat antara kita dan Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad, dimuliakan Nabi Muhammad, bisa memegang tangan yang indah daripada Nabi Muhammad, bisa mencium tangan yang selembut daripada sutra tangannya Nabi Muhammad, bisa mendekap beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa diberikan minum daripada telaga haud daripada tangannya Habibun Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kumpul di syurga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama keluarga kita, ayah kita, ibu kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, dan seluruhnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka ini saran juga untuk ketua majelis, mungkin bisa difikirkan lagi bagaimana kalau dibuat maulid arba'in, ya. Jadi mulai 1 Rabiul Awal ditertibkan maulid keliling. Gak harus ada ceramah, yang penting baca maulid atau baca kitab. Ada Ustaz Siddiq bagi-bagi, ya, baca maulid Nabi Muhammad. Umar tadi bilang apa di maulid? Billahi karrar zikr wasfi Muhammadin kaima tuzanil qulub ar-rana. Dan ya Allah, ulangi terus membaca sirah nabawiyah, sirah Nabi Muhammad, agar kotoran di hati kita keluar, karena kotoran itu tidak bisa atau tidak kuat dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu mungkin saran, ya. Dibuat maulid arba'in, ditertibkan, minta siapa yang mau minta, ya. Nggak harus buat apa-apa, hatta yang nggak punya, tapi hadirkan dengan tema hadirkan Nabi Muhammad di rumahmu, hadirkan Nabi Muhammad di rumahmu, bawa Nabi Muhammad, bahagia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti mungkin ada beberapa yang saya hadir, dan penutupan mungkin kita buat kayak tahun lalu, yang ada di villa atau di pantai atau di mana, ya. Mudah-mudahan insyaallah Allah panjangkan umur semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah jaga sahibul